Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bahkan selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dela Puspita dengan NIM 202101559 dari kelas AB 21.02 Hybrid di Politeknik LP3I Bandung. Baik, di sini saya akan menceritakan atau mempresentasikan tentang kisah sukses dari Bapak Sudono Salim atau kita kenal dengan Om Lim. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan siapa sih itu Bapak Sudono Salim. yakni Bapak Sudono Salim atau Om Lim adalah seorang pengusaha yang sukses di Indonesia pada masanya. Beliau adalah pendiri dari beberapa perusahaan yang terkenal di Indonesia pada saat ini. Beliau pun adalah seseorang yang berasal dari Tiongkok yang berimigrasi ke Indonesia. PT yang dia dirikan adalah seperti PT Indomaret, Bank BCA, Indomie, lalu Indosiar, PT Bogasari, dan beberapa PT lainnya yang saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini pun sebelum kita menuju ke kisah sukses Bapak Sudono Salim, saya akan membacakan profil dari Bapak Sudono Salim. Yang pertama, nama lengkap dari Bapak Sudono Salim adalah Bapak Lim Sioliang, atau disebut juga dengan Om Lim. Nah, Pak Sudono Salim memiliki nama Lim Sioliang. Kenapa sih menjadi Sudono Salim? Yang dimana kata nama Sudono adalah pemberian dari Presiden Soeharto, yang dimana beliau adalah sahabat dekat dari Presiden Soeharto. Dan Salim adalah nama keluarga yang dia pilih. Lalu, beliau lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1916 di Republik Tiongkok, Peking. Nah, beliau pun sekarang sudah meninggal. Dia meninggal di Singapura pada saat umur 95 tahun pada tanggal 12 Juni tahun 2012. Pekerjaan tentunya dia adalah seorang pengusaha dan dia memiliki satu orang istri yang bernama Lie Kim Nyo atau disebut juga dengan Nyonya Lilani. Dia pun mempunyai 4 orang anak, yang salah satunya adalah Bapak Antoni Salim. Setelah dari pembacaan atau dari informasi profil Bapak Sudono Salim yang saya sampaikan tadi, di sini saya akan memulai kisah awal atau menceritakan kisah awal dari Bapak Sudono Salim, yang seperti ditampilkan pada layar presentasi berikut. Kisah awal dari Bapak Sudono Salim, yakni dia dari Tiongkok ke Indonesia pada beliau usia 20 tahunan, menggunakan kapal Belanda untuk menyusul kakaknya yang sudah terlebih dahulu ke Indonesia, yang bernama Liem Sio Hai. Setibanya di Indonesia, dia bertinggal di Kudus. Ia bekerja sebagai karyawan dari salah satu pabrik kerupuk yang ada di Kudus pada saat itu, dan tidak lama kemudian, dia beralih menjadi seorang pembisnis cengkeh dan berhasil menjadi bandar cengkeh terbesar di Kudus pada masa dia berusia 25 tahun. Dia mensuplai cengkeh pertama kalinya ke pabrik rokok yang ada di Kudus, yang seperti diketahui yaitu pabrik rokok Kretek. Kisah selanjutnya, kita beralih terlebih dahulu kepada kisah asmara dari Bapak Sudono Salim. Setelah dia tinggal di Kudus beberapa tahun, Bapak Sudono Salim berkenalan dengan salah satu orang gadis yang bersekolah di sekolah Belanda pada masa itu yang bernama Nyonya Lilani. Tapi disayangkan, Bapak Sudono Salim pada saat mempersunting Nyonya Lilani tidak langsung diterima oleh keluarga Nyonya Lilani. Karena ditakutkan Nyonya Lilani akan dibawa
ke Tiongkok bersama Bapak Sudono Salim. Tapi dengan kerja keras dan pembuktian yang sangat besar, akhirnya Bapak Sudono Salim dapat mendapatkan Nyonya Lilani untuk dijadikan seorang istri sampai akhir hayatnya. Baik, di sini saya akan mulai dengan awal pergerakan Bapak Lim di saat pendirian Bank BCA. Pada awal tahun 1945, Bapak Lim menjadi penyedia logistik di pasukan tentara Indonesia, dan dia mengenal Sulardi selaku perwira logistik pada masa itu, yakni Sulardi adalah seorang kakak atau sepupu dari Bapak Soeharto. Nah, setelah perang usai, Bapak Lim pindah bisnis ke Jakarta bersama Mohtar Riyaldi, dan beliau bekerja sama dengan perusahaan dari Hong Kong dan Cina untuk mendirikan usaha Bank Sentral Asia yang sampai sekarang masih digunakan dan masih terkenal, yang dikenal dengan singkatan BCA. Dan BCA adalah perusahaan Bapak Lim yang berdiri pada tahun 1960. Baik, yakni setelah PT BCA, Pak Sudono Salim pun mendirikan PT Bogasari dengan cerita awalnya, yaitu pada awal tahun kepemimpinan Soeharto, Lim adalah orang yang dipercaya oleh Bulog untuk mengirimkan 35 ton beras pada tahun 1967. Pada tahun 1968, bersama dengan beberapa rekannya, Bapak Sudono Salim mendirikan PT Bogasari, yaitu PT tepung terbesar di Indonesia. Sehingga setelah beberapa lama PT Bogasari berjalan dan profitnya pun tentunya meningkat, dia pun pada tahun 1975 dia mendirikan PT Indosemen. Nah, pada slide awal pergerakan Bapak Lim di perusahaan lain, selain bisnis tepung dan juga semen, ia juga melebarkan sayap bisnisnya menggunakan produk dengan nama depan Indo pada produk-produknya. Contohnya yaitu ada produk Indomilk, produk Indomie, bahkan produk televisi juga yaitu produk Indosiar. Dia pun juga mendirikan PT Indomobil dan lain-lain. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kepemilikan Salim Group yang didirikan oleh Bapak Sudono Salim meliputi PT Indofood, PT Indomarko, PT Indosemen, PT Indomobil, Bank BCA, dan lain-lain. Bahkan PT Tekstil yang tidak disebutkan namanya pun beliau telah buat. Selain PT beberapa perusahaan tersebut, dia juga mendirikan PT tepung, yaitu PT Bogasari Flour Mills. Nah, pada perkembangan bisnis, ada 2 poin yang saya akan jelaskan. Poin pertama yaitu pada akhir tahun 1990-an, moneter terjadi di Indonesia. Benteng perusahaan Paman Lim mulai menjadi tidak stabil, memaksanya untuk melepaskan beberapa perusahaannya. Dia melepaskan PT Indomarko, Indomobil, PT Bogasari, dan PT yang lainnya. Bahkan dia pun harus melepaskan PT Indofood atau PT Indomie untuk membayar hutang yang fantastisnya sampai mencapai 52 triliun rupiah. Lalu di sini pun berkelanjutan pada tahun 1998, kerusuhannya itu pun sama seperti penyebab dari tadi pada tahun 1997, yaitu penyebabnya adalah moneter. Pada tahun 98, menargetkan rumahnya sebagai sasaran serangan oleh Real Indonesia Lokal, yaitu pemberantasan para konglomerat yang berasal dari negara lain, karena kecemburuan sosial gitu yang terjadi di Indonesia. Lalu di sini bisa dilihat bahwa ada
foto atau dokumentasi pada saat kerusuhan tahun 1998. Dan bisa dilihat dari gambar ini, gerakannya atau visualisasinya menggambarkan bahwa krisis atau brutal sekali rakyat Indonesia pada saat itu, yaitu pada saat serangan nyata Indonesia membakar properti Tiongkok. Bahkan bisa dilihat lagi itu bahwa ada gambar seorang dan beberapa orang rakyat Indonesia yang menghancurkan sebagai tanda ancaman. Beliau menghancurkan foto dari Bapak Sudono Salim. Di sini pun saya akan menjelaskan lebih spesifik melalui timeline pencapaian dari Bapak Sudono Salim. Yang pertama, pada tahun 1936, Bapak Sudono Salim imigrasi ke Indonesia dari Tiongkok. Dan dia pun mulai memasok beberapa produk seperti minyak, kacang, dan cengkeh. Cengkeh itu dipasokkan kepada perusahaan rokok di Kudus, yakni perusahaan rokok Kretek. Berkelanjutanlah beberapa tahun ke depannya, Bapak Sudono Salim pada tahun 1952, dia pindah ke Jakarta dan membangun Bank BCA dan perusahaan tekstil yang tidak disebutkan namanya. Beliau membangun perusahaan BCA bersama dengan perusahaan kerjasama dari Hong Kong dan juga Cina. Berkelanjutanlah beberapa tahun kemudiannya, pada poin ketiga, pada tahun 1968, beliau mempunyai kekuatan untuk memonopoli cengkeh dari Indonesia ke luar negeri dengan bantuan dari perusahaan yang berasal dari Cina, dan dia pun dari profit dan hasilnya dia dapat mengembangkan atau dapat membangun PT Bogasari, yang dimana PT tepung terigu terbesar di Indonesia. Dia mempunyai kekuatan monopoli itu dari Bapak Presiden Soeharto. Berkelanjutanlah pada tahun 1990, dia membangun salah satu perusahaan mie, yaitu perusahaan mie instan yang terkenal sampai sekarang dan terkenal di seluruh dunia, yakni bernama Indomie, PT Indomie, dan Indofood. Indofood pun adalah PT yang mengeluarkan produk yang seperti Indomil. Ya, berkelanjutan pada poin yang nomor 5, yaitu bisa dilihat pada slide ini. Pada tahun 1992, beliau menyerahkan usaha ke anaknya yang bernama Antoni Salim, yaitu anak ketiga dari Bapak Sudono Salim. Berlanjutlah kepada tahun 1997, terdapat pemulihan Salim Group dengan aset sebesar 20 miliar US dollar dengan 500 perusahaan dan 200.000 karyawan yang tersebar di Indonesia. Lanjut, setahun sesudahnya terjadilah krisis moneter, yaitu pada tahun 98, sehingga menyebabkan kerugian dan kebangkrutan pada perusahaan Bapak Sudono Salim yang mencapai triliunan rupiah, sehingga mencapai 52 triliun. Dan bahkan krisis itu pun mengancam nyawa Bapak Sudono Salim karena ancaman tersebut, Bapak Sudono Salim pun menitipkan usahanya kepada Antoni Salim dan dia meninggalkan keluarganya demi keamanan ke Singapura. Setelah itu keluarganya pun mengikuti Bapak Sudono Salim, kecuali Antoni Salim, anak ketiganya. Dia akan terus membangun dan mengembangkan sisa dari perusahaannya, yakni PT Indomie, untuk maju lagi. Sedangkan Bapak Sudono Salim tinggal di Singapura sampai dengan dia tutup usia, yaitu pada 95 tahun. Tahun 2012 tanggal 10 Juni. Akhirnya, dari perjuangan yang sangat keras itu, pada tahun 2006, perusahaan berhasil pulih oleh anaknya
yaitu Anthony Salim, dengan kekayaan bersih sebesar 800 juta US dollar bila dijadikan rupiah setara dengan 11,392 triliun. Dan itu pun dikabarkan dan disebarluaskan oleh salah satu majalah di Indonesia pada saat itu. Baik, pada kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya bisnis kita harus berani untuk mengambil resiko. Tidak ada jalan bisnis yang langsung mulus-mulus saja. Dan ketika kita mempunyai masalah atau kebangkrutan dengan bisnis kita, kita jangan takut atau menutup diri dari orang lain, bahkan tidak bertanggung jawab. Tapi kita bisa lihat dari Bapak Sudono Salim, walaupun dengan hutang yang begitu banyak, dia berani untuk berkorban, yaitu mengorbankan perusahaannya untuk tetap membayar karyawannya, dan dia pun mengalah dari rakyat Indonesia demi kenyamanan di Indonesia dengan pindah ke Singapura, dan pengorbanan yang sangat besar sekali, yaitu meninggalkan keluarganya di Indonesia, walaupun pada akhirnya keluarganya pun menyusul ke Singapura. Dan di sini pun bisa dilihat atau bisa diambil maknanya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, ataupun salah informasi yang saya dapatkan, karena di sini saya masih belajar, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.